Shalom sidang jemaat, Shalom. selamat hari Minggu, puji Tuhan minggu ini kita bersyukur, kita boleh kembali bersama-sama beribadah, kita percaya Tuhan boleh hadir di dalam rumah tangga kita masing-masing, dan saya percaya Tuhan juga boleh pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang sebentar akan melayani, boleh menjadi saluran berkat-Nya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami Tuhan. Hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya kami boleh ada di dalam tangan kasih dan perlindungan-Mu. Minggu ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama ada di dalam ibadah bersama, kami bersyukur ini adalah kasih anugerah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan benar-benar kami boleh menikmati satu persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Kiranya Tuhan juga memakai dan mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka semua saluran-saluran berkat-Mu. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan jadi dalam ibadah pada minggu ini. Terima kasih Bapa. Kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Dan kami tidak izinkan kuasa ini bekerja. Kami undang Roh-Mu yang kudus saja Bapa, bersama-sama dengan kami boleh menikmati sukacita di dalam ibadah pada minggu ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu, selamat kembali lagi kita memuji Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita akan bisa mengalami Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau memuji Tuhan, saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita untuk Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala,
sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau kembali lagi menyembah Tuhan kita. Kita bawa hati kita untuk Tuhan. Kita mau mengambil komitmen untuk Tuhan. Tuhan, kami mau setia untuk Tuhan. Haleluya. Lebih dari
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Bapa dalam surga, sungguh hati kami ucap syukur Tuhan di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan, tiap keluarga demi keluarga Tuhan. Kami undang Kau hadir di setiap rumah tangga. Ketika firman-Mu diberitakan Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati dan pikiran kami masing-masing Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau saja yang boleh beracara Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan bagian firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biar setiap perkataan, setiap apa yang dikeluarkannya, itu semua berasal daripada-Mu saja. Buka hati dan pikiran kami untuk kami siap terima kebenaran firman-Mu. Kami tolak segala penolakan akan firman Tuhan. Kami tolak itu di dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menjamah setiap pribadi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu ini tidak lain hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali boleh dengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, satu pujian terakhir yang mengatakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Tema kita bulan ini adalah tentang kesetiaan. Dan untuk itu saya mau bagikan firman Tuhan yang diambil dari yang bercerita tentang seorang hamba yang setia. Firman Tuhan ini terambil di dalam kitab Kejadian. Mungkin ada yang mau mencatat dulu sebelum kita baca. Kejadian 15 ayat 2. Juga Kejadian 24. Saudara bisa baca di rumah ayat 1 sampai 67. Ya, itu dasar dari pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kita baca sama-sama terlebih dahulu Kejadian pasal 15 ayat yang kedua dan yang ketiga. Sudah dapat semuanya? Ya, kita baca sama-sama. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah,
apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Kemudian kita buka sama-sama lagi di dalam pasal yang ke-24. Kita baca saja dari ayat 1 sampai ayat 10. Ayat 9. Ya. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abram kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Ayat 9, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Sampai sekian dulu, nanti ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semua bisa baca. Selanjutnya cerita yang sangat indah ini. Ya. Di sini diceritakan tentang, saya kasih judul hamba yang setia. Hamba yang setia ini ternyata namanya Eliezer. Artinya adalah Allah itu penolongku. Nah, buat ibu-ibu atau bapak yang sedang mengandung, mungkin lagi cari-cari nama, boleh nama ini sungguh luar biasa. Allah itu penolongku, Eliezer. Nama hamba dari hamba Abraham. Ya, ditulis di dalam pasal 15. Tetapi di dalam pasal 24 tidak ditulis namanya. Ya, tidak ditulis namanya. Tetapi kita mengetahui siapa hamba yang paling senior yang ikut Abraham begitu lama. Ya, sampai Abraham sudah mulai tua, dikatakan dia memanggil hambanya yang paling tua di antara hamba-hamba yang lain. Ya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan itu adalah hamba yang bernama Eliezer. Ya, dari Eliezer kita belajar menjadi hamba yang baik. Gimana sih jadi hamba yang baik itu? Hamba yang baik itu satu, dia bisa bertahan. Ya, dia punya endurance, ya, pertahanan yang kuat, ya, tidak mudah pundung, tidak mudah tidak mudah ngambek, mau mundur, ya. Dia seorang yang tabah, sabar, punya daya juang yang tinggi, ya. Kalau enggak
dia nggak akan segitu lamanya mengikut Abraham. Ya, kalau dihitung-hitung berapa lama sih Eliezer ini ikut Abraham? Dari Abraham belum di pasal 15 itu Abraham belum ada Ismail, belum melahirkan Ismail, belum punya anak yang namanya Ishak, ya. Dia masih belum punya anak, makanya dibilang, wah kalau saya nanti misalnya udah mati, harta warisan saya ini jatuhnya kepada hamba saya Eliezer ini. Jadi di pasal 15 itu belum punya anak, sampai dia disuruh untuk mencari jodoh. Pasal 24 itu disuruh mencari jodoh untuk Ishak, berarti satu perjalanan yang panjang. Ya. Sedangkan dibilang Ishak itu menikah umur 40 tahun. Artinya Eliezer sudah mengikuti Abraham lebih dari 40 tahun. Ya. Coba bayangkan, ada di antara Bapak Ibu punya pembantu 40 tahun, ya, boro-boro 40 tahun. Ada yang sebulan juga sudah berhenti, setahun udah bagus setahun, ya. Tapi untuk menjadi 40 tahun lebih itu mesti punya satu daya tahan yang kuat. Dia menjadi hamba dari Abraham, mempunyai ketahanan yang kuat, yang sabar, yang tabah, mengikuti manis pahitnya perjalanan hidup dengan Abraham, ya. Manis pahitnya perjalanan hidup dengan Abraham dia ikuti. Ya. Suami istri saja belum tentu, kalau nggak ada ketahanan yang kuat, ya, satu ketabahan yang kuat, tidak mungkin bisa bertahan, ya, sampai demikian lama. Karena dalam berumah tangga ada aja yang namanya perselisihan, ya. Harus punya daya tahan, ya, yang kuat, ya. Ingat komitmen, ya. Kalau kita ingat komitmen, apapun alasannya kita akan tetap setia. Amin. Ya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu daya juang yang tinggi, ya. Kita perlu ketabahan di dalam menjalani hidup ini, ya. Kita di dalam masa-masa seperti saat ini dibutuhkan daya juang yang tinggi, ketabahan yang kokoh di dalam Tuhan, ya. Karena kalau tidak demikian kita akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan di sekitar kita, ya. Ada mungkin yang usahanya tidak seramai dulu, ya, tapi kita mau tetap berjuang di dalam Tuhan. Amin. Yakobus 1 ayat 12, kita baca sama-sama ayat ini, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepadanya. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia, ya. Berbahagialah orang yang bertahan. Bertahan artinya tidak mudah putus asa, ya. Tidak mudah mandek, pundung. Dia bertahan dalam segala situasi keadaan karena dia kedapatan tahan uji. Dan kepada orang-orang yang seperti ini dia mendapat mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Untuk kita bertahan, kita perlu perlengkapan senjata Allah. Amin. Ya, karena
Tidak jarang iblis itu selalu mau menjatuhkan anak-anaknya, ya, membuat kita lemah, membuat kita lalai, membuat kita lengah, ya. Kita perlu selengkap senjata Allah. Efesus 6 ayat yang ke-11. Efesus 6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa kita memakai senjata Allah ini? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Kita harus mengenakan selengkap senjata Allah, ketopong, ya, perisai, ya, pedang, ya, kasut yang berkasutkan, seluruh perlengkapan orang mau perang itu kita perlu, ya, kita perlu perlengkapan senjata Allah ini. Biarlah ini yang menjadi kerinduan kita, ya. Kalau kita bertahan, maka ada upah yang luar biasa. Markus 13 ayat 13, Markus pasal 13 ayat 13. Ya. Di sana dikatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Ya, bagian B. Markus 13 ayat 13b, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itulah yang dilakukan hamba Abraham ini. Ya. Yang kedua, hamba yang setia itu hamba yang mengandalkan Tuhan. Ya. Eliezer seorang yang mengandalkan Tuhan. Dari mana dia dapat iman seperti ini? Dari hidup bersama-sama Bapak Abraham. Dia melihat contoh di atasnya. Ya. Majikannya begitu taat pada Allah, percaya kepada Allah, selalu mengandalkan Allahnya, dan dia pun menjadi hamba yang mengandalkan Allah, ya, di dalam hidupnya, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, ya, membuka hatinya untuk mempercayai Allahnya Abraham, ya, luar biasa. Bukti kalau dia mengandalkan Tuhan, ketika dia pergi untuk misi mencari jodoh, ya, misi untuk mencari jodoh bagi anak majikannya, bukan bagi dia, tapi untuk anak majikannya. Dia pergi ke sana dan dia tiba di kota Nahor, ya, di kota Nahor. Di sana dikatakan Nahor sama Haran itu sama, ya, karena di Haran itu kakaknya Nahor, tapi yang tinggal di Haran itu lebih banyak Nahor sehingga kota itu lebih terkenal dengan kota Nahor. Ya, dia pergi ke sana, sudah sampai di sana, dia tidak tahu. Dia tahu mungkin tempatnya, ya, kira-kira leluhurnya Abraham itu di sini, tapi dia tidak tahu keluarganya di mana, tinggalnya di mana. Ya, itu sebabnya dia mengandalkan Tuhan, dia berdoa sama Allahnya Abraham, tolong pimpin saya Tuhan, supaya saya menemukan gadis yang nanti akan diberikan kepada Ishak, anak majikanku. Ya, nanti kalau ada wanita yang datang ke sumur ini, ya, ke sumur ini, wanita itu yang mengambil air, aku akan minta minum kepadanya. Ya, dan dia akan memberikan minum itu kepada saya dan juga kepada onta-onta saya. Dia berdoa sama Tuhan demikian, supaya dia nggak salah pilih, dia mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya dia berdoa demikian. Dan apa hasilnya? Belum selesai dia berdoa, wanita itu sudah datang, ya, dan mengambil air ke tempat itu. Eliezer melihat dan kemudian Eliezer berkata kepada wanita itu, bolehkah saya minta air? Lalu
wanita ini memberikan air minum buat Eliezer. Tidak hanya itu saja, tanpa diminta oleh Eliezer, wanita itu menawarkan, saya nanti akan memberikan buat unta-untamu juga minum. Ya, dia akan memberikan minum juga buat unta-untamu. Wah, tentu Eliezer tahu ini jawaban doa. Inilah wanita yang Tuhan kasih buat Ishak anaknya Abraham. Ya, dia sangat mengandalkan Tuhan. Sudah itu dia tanya lagi, ya. Dia mengandalkan Tuhan. Di dalam dia mencari jodoh buat anak majikannya, ya. Untuk menjadi hamba yang setia, kita perlu belajar untuk mengandalkan Tuhan, ya. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita dipimpin oleh Tuhan dan kita mau juga dipimpin, ya, mau taat pada pimpinannya, pada tuntunannya, ya. Seringkali kita hanya bilang saya mengandalkan Tuhan pada waktu susah, pada waktu butuh, ya. Tapi kalau dipimpin sama Tuhan, kadang-kadang nggak mau nurut, ya. Nah, kalau yang namanya mengandalkan Tuhan itu berarti minta pertolongan Tuhan dan mau dipimpin, taat sama pimpinan Tuhan, ya. Amin. Ya, firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 7. Ya, satu firman yang seringkali kita baca, kita dengar, ya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Amin. Ya, hasilnya kalau seorang diberkati Tuhan, mengandalkan Tuhan, hasilnya seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, enggak akan kekeringan. Daunnya selalu hijau, ya, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Ya, luar biasa. Biarlah kita juga menjadi hamba yang setia, yang mengandalkan Tuhan dan juga taat untuk dipimpin, ya, diatur sama Tuhan. Bukan hanya minta-minta saja tapi nggak mau diatur. Pokoknya yang maunya saya Tuhan harus dengar, tapi yang Tuhan mau kita nggak mau taat. Ya, itu namanya tidak mengandalkan Tuhan. Eliezer dia mengandalkan Tuhan dan dia taat pada pimpinan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari hamba yang setia ini. Yang ketiga adalah Eliezer, hamba yang tahu berterima kasih. Ya. Setelah dia melihat doa-doanya dijawab sama Tuhan, dia minta wanita yang datang itu akan memberi dia minum dan juga memberi minum pada onta-ontanya. Tuhan jawab hal itu, ya. Tuhan jawab. Sudah gitu, satu lagi yang dia mau tahu, apakah wanita ini masih sedulur, ya, satu keluarga dengan leluhurnya Bapak Abraham. Itu yang dia pengen tahu. Waktu dia tanya sama wanita yang datang ke sumur ini, yaitu Ribkah nama wanita ini, ya, Ribkah. Mau tanya, adek ini anaknya siapa sih? Ya, dia bilang, saya anak Betuel. Ya, anaknya Betuel dari Bapak Nahor dan Milka. Dan Bapak Nahor dan Milka itu masih saudara, Nahor itu masih bersaudara dengan Bapak Abraham. Jadi kalau dilihat pangkatnya
apa itu namanya, stratanya, Ribkah ini ponakannya Ishak, ya. Ishak akan mendapatkan ponakannya, ya, dari bapak Betuel. Betuel itu sama Ishak sama ininya, ya. Mungkin orang Sumatera ikut hal ini, ya. Nah, akhirnya waktu dia dengar dia anaknya Betuel, bapaknya namanya Nahor, ibunya Milka. Wah, ini puji Tuhan, ternyata dia memang orang yang ditunjuk Tuhan, ya. Masih sedulurnya, saudaranya, leluhurnya Abraham, ya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Kalau kita baca di dalam pasal 24 ayat yang ke-27 dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Tuhanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuhanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Ya, luar biasa. Dia mengucap syukur untuk pertemuan itu. Dia berdoa, dia tahu berterima kasih atas doa yang sudah dijawab. Kita sebagai hamba yang setia juga perlu menjadi hamba yang tahu berterima kasih, ya. Jangan ketika kita sudah berhasil kita tepuk dada. Ini aku, ya. Kalau bukan aku enggak akan jadi semuanya. Eliezer tidak, dia tahu bahwa keberhasilannya mencari jodoh buat Ishak, anak majikannya itu, hanya karena Tuhan yang pimpin perjalanannya dan Tuhan yang buat dia berhasil. Biar kita juga sebagai hamba yang setia selalu mengembalikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. 1 Tawari 29. 1 Tawari 29. 1 Tawari pasal 29 ayat yang ke-12, ayat yang ke-11. 1 Tawari 29. Ya, ayat yang ke-12, ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi, yang melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan. Ya, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Puji Tuhan, biarlah kita tidak hanya tahu meminta tapi lupa berterima kasih. Kita mau belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Dan ucapan syukur yang terbaik yang Tuhan berkenan adalah mempersembahkan hidup kita kepadanya. Yang keempat, Eliezer adalah hamba yang dapat dipercaya. Hamba yang dapat dipercaya. Kenapa dikatakan hamba yang dapat dipercaya? Dia dipercaya untuk mencari jodoh buat anak Abraham dengan jarak yang sangat jauh, ya, dikatakan 800, tidak dikatakan, ya, setelah mungkin ada yang menyelidiki, kira-kira 842 km antara Lahairoi dengan Haran itu. Itu kalau perjalanan kira-kira 17 hari sampai 21 hari. Jauh. Lama, banyak hal yang bisa terjadi dalam perjalanan, tapi dia mau jalan mengikuti pimpinan Tuhan. Dia mau taat kepada misinya,
yang diberikan Abraham kepadanya. Ya, selain itu dia tidak hanya bawa tangan kosong, ya. Dia bawa 10 unta. Unta itu kalau zaman dulu mungkin Mercy atau Alphard mungkin ya. Satu kekayaan yang dia bawa. Dia bawa perhiasan yang indah-indah. Ya. Pertama kali dia berjumpa dengan Ribkah, dia tahu itu yang Tuhan kasih buat Ishak, dia sudah kasih anting, katanya sih di hidung antingnya ya. 5 gram lebih, kasih gelang 111 ya gram, satu pemberian perkenalan ya, untuk bahwa yang datang itu bukan orang sembarangan ya. Itu satu misi yang serius ya, sehingga diberikan. Kemudian pemberian yang kedua dikatakan di dalam 24 ayat 53, dikatakan di sana diberikan kepada Ribkah setelah ACC, Ribkah boleh dibawa pulang ya. Ribkah boleh dibawa pulang di ACC. Eliezer mengeluarkan semua persembahannya. Dia keluarkan emas, perak, ya, pakaian kebesaran, mungkin baju yang bagus, ya. Dia berikan semuanya kepada Ribkah, kepada ibunya, kepada saudara-saudaranya Ribkah. Mungkin ini seserahan. Dan yang bagusnya di ayat 43 itu dikatakan Eliezer memberikannya semua. Artinya Eliezer tidak comot salah satu emas atau perak perhiasan itu untuk kepentingan dirinya. Ya, dia berikan itu. Dan ini boleh kita lihat seorang Eliezer yang dapat dipercaya oleh tuannya. Ya, tidak mau comot-comot, tidak mau ambil apa yang bukan haknya. Dia berikan semuanya. Ya, apakah kita juga menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang bisa dipercaya? Sebagai bapak, apakah kita bapak yang dipercaya, istri yang dipercaya, orang tua yang dipercaya, anak yang dipercaya? Apakah kita karyawan yang bisa dipercaya, bos yang bisa dipercaya, pelayan Tuhan yang bisa dipercaya? Mari kita mau contoh Eliezer, ya seorang yang dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 20, ayat 1 dan 2. 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah apa? Bahwa mereka ternyata apa? Dapat dipercayai. Puji nama Tuhan. Biar kita didapati oleh Tuhan bahwa kita bisa dipercaya ketika Tuhan kasih kita berkat, ketika Tuhan percayakan kita kekuasaan, jabatan, kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Kita tahu Eliezer, hamba yang setia ini, ada andil di dalam rencana Tuhan. Melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub akan lahir seorang juru selamat dunia, Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ada seorang hamba yang setia yang mau mencarikan jodoh buat Ishak. Kemudian Ishak memperoleh anak Yakub. Dari Yakub menjadi satu suku bangsa yang namanya Israel. Dari situlah lahir Mesias, juru selamat. Biar kita juga menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk
menjalankan misinya Tuhan di dalam dunia ini. Kita mau jadi hambanya yang setia, tahan dalam menghadapi apapun pencobaan. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menjadi orang yang tahu bersyukur, tahu mengandalkan, dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan ku berjuang sampai akhirnya kornya saja. Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang kedapatan setia di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, ajari kami Tuhan untuk kami boleh Tuhan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah terima kebenaran firman-Mu ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat. Saya percaya kita sudah diberkati, amin. Biarlah berkat Tuhan ini boleh membawa kita semakin setia di dalam Tuhan, semakin kita boleh menjadi saluran berkat-Nya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai akhirnya mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Terima kasih Bapa buat berkat Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih kami boleh bersama-sama dikuatkan, diteguhkan, diingatkan kembali. Kami boleh menjadi hamba-Mu yang setia. Terpuji nama-Mu Bapa. Tuhan, tilik hati kami masing-masing. Kalau mungkin ada di antara kami yang belum setia, ingatkan untuk kami boleh setia. Belajar dari Eliezer, seorang yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sekali lagi semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati segenap sidang jemaat-Mu yang dengan setia menopang pekerjaan Tuhan di Gereja Rehoboth Shalom. Berkati dalam usaha, dalam rumah tangga. Berkati dalam pekerjaan, anak-anak yang bersekolah diberkati dengan hikmat akal budi yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, tangan-tangan yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan juga berkati dengan berlipat kali ganda. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sekarang saudaraku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, duduk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.